Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kisah tentang Herodes tidak asing lagi di telinga kita. Ketika dia mendengar dari orang Majus bahwa mereka datang untuk mencari anak kecil saat kelahiran Tuhan Yesus, sebagai raja orang Yahudi, membuat Herodes menjadi curiga kepada siapa saja yang kiranya akan menjadi lawan serta membahayakan kedudukannya. Orang tersebut akan segera dibunuhnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena khawatir dan kecurigaannya yang berlebihan, dia tega membunuh istrinya sendiri yang bernama Mariane beserta ibunya Alexandra, anak sulung Antipater, dan dua anak yang lain, Alexander dan Aristobulus, juga ikut dibunuhnya. Saat itu Agustus sang kaisar Roma pernah berkata secara getir bahwa lebih baik menjadi babi milik Herodes ketimbang menjadi anak Herodes karena kekejaman Herodes. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika Matius menceritakan bahwa Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di sekitar Bethlehem demi membunuh Yesus yang dikabarkan oleh orang Majus sebagai raja yang baru lahir, tidak perlu kita heran. Karena memang seperti itu wataknya, karakternya, sadis. Nah, memang rasanya tidak masuk di akal anak kecil yang lemah, yang lahir di tengah keluarga miskin, dianggap sebagai ancaman bagi seorang raja yang berkuasa, lagi bengis seperti Herodes dalam bacaan kita. Tetapi itulah kenyataan yang pahit, yang getir tentang kehidupan sang Mesias. Yesus sang bayi kecil itu lemah, mestinya tidak pantas dilihat sebagai lawan saing daripada Herodes, raja perkasa dan berkuasa. Tetapi persoalannya adalah anak kecil itu akan menjadi raja Yahudi. Itulah yang tidak disenangi oleh Herodes. Demi tahta, Herodes tega melenyapkan nyawa anak-anak di Bethlehem dengan harapan Yesus pun turut terbunuh. Kekasih Tuhan, betapa rapuhnya hidup anak-anak kecil, hidup matinya seolah-olah tergantung dari belas kasih orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dia tidak berhak atas hidup dan nyawanya sendiri. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan hak perlindungan di lingkungannya. Hal itu dialami oleh Yesus. Untunglah orang tuanya Yusuf dan Maria adalah orang tua yang takut, yang taat akan Allah, sehingga mereka membawa Yesus menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar sama seperti Bapak Yusuf dan Maria dan Ibu Maria yang memperjuangkan dan mempertahankan hak hidup daripada anak-anaknya? Atau kita bersikap sebaliknya, acuh tak acuh terhadap hak hidup anak-anak kita, bahkan kita menolak kehadiran anak-anak yang ada, yang keluar dari rahim kita. Kalau kita memandang dengan tajam atau kritis pada lingkungan di sekitar kita, nampak bahwa banyak anak-anak yang kehilangan haknya di dalam hidup, juga ditolak kehadirannya. Ya, sebut saja hak untuk diterima dan mendapat kasih sayang dari orang tua. Karena ada banyak anak-anak yang lahir sia-sia, ditelantarkan, ditolak oleh orang tuanya sendiri. Juga hak
untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Banyak anak-anak yang sakit tidak segera ditangani secara serius, bukannya dibawa ke dokter, dibiarkan mungkin karena kesulitan, atau juga dibawa ke perawatan tradisional yang dianggap lebih baik daripada perawatan medis. Hak yang paling mendasar yaitu makan, minum, pakai, dan kasih sayang saja banyak anak-anak yang tidak mendapatkannya. Belum lagi hak anak untuk mendapatkan pengajaran agama, pendidikan di bangku sekolah orang tua, di bangku sekolah dan kuliah. Banyak orang tua tidak mempedulikan perkembangan dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Kadang-kadang membuat anak banyak yang kecewa dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa sikap kita sebagai orang tua yang hari ini membawa anak-anak untuk dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan? Seperti apakah niat hati kita untuk memberi yang terbaik sebagai Bapa Mama Serani terhadap anak-anak yang kita berdiri untuk mengikrarkan janji mendampingi mereka? Biarlah semua boleh mewujud nyata dalam kata disertai dengan perbuatan kita. Sebagai orang tua, sebagai saksi yang hadir terutama, kita bukan hanya sekedar memenuhi aturan agama agar anak-anak kita dibaptiskan. Lebih daripada itu, kita sekarang hendak berjanji memperhatikan dan memenuhi seluruh hak dan anak-anak kita, dari anak-anak kita terutama, untuk mendidik dan mendewasakan iman anak-anak kita supaya kelak mereka menjadi dewasa, memiliki karakter sifat sama seperti Yesus Kristus, bukan memiliki karakter sifat sama seperti Herodes yang kasar, yang bengis, yang tidak tahu sopan santun, yang hanya tahu kedudukan diperoleh dengan cara yang keras, tetapi menggunakan kedudukan kuasa justru merusak, bukan mendatangkan kebaikan. Dibandingkan Yesus yang hadir di dalam kesederhanaan, membawa damai sejahtera bagi banyak orang, bagi dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua dan saksi, juga kita yang Tuhan percayakan anak-anak, mari kita berdoa dan kita berusaha keras untuk membentuk watak dan karakter anak-anak kita supaya mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Dengan keyakinan Roh Kudus akan menolong kita dan meterainya akan memampukan anak-anak kita bertumbuh dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Amin.